Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah. Oh, sehat. Gimana perjalanan ke sini? Ya begitulah Pak, jalanan di Jakarta seperti biasa padat dan agak macet. Baik, nggak apa-apa. Yang penting masnya sampai sini dengan selamat. Alhamdulillah. Baiklah. Kalau boleh tahu, masnya datang ke sini mau ceritain tentang permasalahan apa nih? Saya ingin cerita tentang permasalahan lintas budaya dan ras sih Pak, lebih tepat. Oh, baiklah. Tentang budaya ya, perbedaan Betul. budaya kalau bisa jadi. Kalau boleh tahu, masnya datang ke sini untuk melakukan sesi konseling itu tahu dari mana? Saya tahu kebetulan dari internet Pak tentang konseling atau psikolog ya. Soalnya kan saya akhir-akhir ini kita tentang di Indonesia sering membahas tentang mental issue. Itu kan sering dipaparkan di sosial media dan internet. Nah dari situ saya penasaran dan ingin mencari. Akhirnya saya menemukan Bapak nih sebagai konseling, media untuk bercerita. Baik. Kalau boleh tahu nama masnya siapa? Karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang nih. Kalau boleh tahu nama masnya siapa? Maka nama saya Rafli Pak. Baik, saya juga akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Muhammad Dimas Saputra. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Mas Rafli udah pernah melakukan sesi konseling atau belum sebelumnya? Kebetulan belum Pak, ini baru pertama kalinya saya melakukan. Baik, karena ini pertama kalinya Mas Rafli melakukan sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya dalam sesi konseling itu ada asas-asas. Nah, asas-asas itu adalah peraturan-peraturan yang harus saya laksanakan. Yang pertama itu secara umum, yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Mas Rafli datang kepada saya menceritakan masalah yang Mas Rafli ini ceritakan itu tanpa paksaan dari orang lain. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana segala masalah yang Mas Rafli ceritakan kepada saya itu hanya kita berdua yang tahu dan saya tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Lalu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan di sini adalah segala yang kita lakukan dalam sesi konseling ini akan dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku seperti itu. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Rafli bisa lanjut nih ceritain apa sih masalah yang Mas Rafli alami. Gimana masalahnya? Akhir-akhir ini mungkin saya sering mengalami apa itu namanya tentang hal perbedaan ras dan budaya ya. Jadi kadang-kadang tuh saya kalau lagi nongkrong bersama teman-teman saya, mereka itu sering bertanya kepada saya, sorry nih pakai bahasa gaul Pak, lu Cina kan, Rafli, kenapa lu nggak punya toko aja gitu? Oh. Betul. Terus lu Cina tapi kok lu Muslim gitu? Itu kurang Jadi di lebih. sini bisa dibilang adanya pandangan-pandangan tentang orang Cina itu seperti apa kayak Betul. gitu, stigma-stigma yang ada dalam masyarakat bahwa orang Cina itu pasti punya toko, orang Cina itu jarang ada yang beragama Islam, pasti seperti itu kan? Betul. Baik, menanggapi tentang masalah yang Mas Rafli hadapi sendiri ini, menurut pandangan Mas Rafli di sini itu seperti apa sih seharusnya teman-teman Mas Rafli itu? Saya sih berharap mereka itu bisa menghilangkan stigma-stigma kuno yang sudah terjadi di masyarakat ya, seperti orang Cina itu harus punya toko atau mungkin Cina itu kebanyakan non Muslim, tidak Muslim. Itu sih harus dihilangkan pandangan-pandangan seperti itu. Karena tidak semua orang Cina itu bisa punya toko dari orang tua, bisa saja anaknya itu menjadi pengusaha di bidang kompleks lain, lebih ke pengusaha seperti saham mungkin atau pengusaha jalan tol seperti Balung gitu-gitu, atau seperti John LBF lah kita ambil contoh itu, pengusaha di bidang perizinan, hukum dan lain-lain. Itu kan tidak harus mereka punya toko dong. Baiklah, karena Mas Rafli sendiri kan sebenarnya sudah memahami, tapi Mas Rafli pernah nggak melakukan sesuatu kepada teman-teman Mas Rafli ini untuk menjelaskan bahwa saya ini bukan seperti yang kalian pikirkan seperti itu. Pernah nggak melakukan hal-hal tersebut? Pernah. Kayak gimana tuh? Mungkin saya hanya menjelaskan dan mengarahkan ke informasi yang lebih detail dan sedikit mengasih penjelasan bahwa nggak harus seperti ini loh, stigma kalian itu harus kalian coba hilangkan lah stigma seperti itu, karena yang mereka ambil itu rata-rata kan, nggak secara terinci gitu. Baik, memang. Nah, tapi dari Mas Rafli sendiri nih, ada nggak sih terkadang di satu momen itu merasakan
apa sih kok orang-orang melakukan hal-hal tersebut, mempunyai pandangan-pandangan tersebut kayak gitu, pernah nggak atau sering Sering Pak, sering. Oh, sering banget Sering. ya. Baiklah. Nah, dari segi orang tua Mas Rafli sendiri, apakah memiliki seperti hal-hal yang serupa kayak gitu? Nah, untuk kebetulan nih orang tua saya nggak ada muka Chinese nih Pak. Ini saya bingung Pak. Oh, baik. Cuman saya doang sendiri Pak. Baiklah. Karena memang kan Mas Rafli sendiri kan bisa dibilang hasil anak peranakan ya, hanya memiliki fisik, tetapi dari segi budaya pun tidak mengikuti budaya-budaya Cina seperti itu kan bisa dibilang. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Rafli itu melakukan branding tentang Mas Rafli kepada teman-teman Mas Rafli itu seperti apa? Kalau saya sih biasanya dengan melakukan apa ya? Via hobi sih Pak. Saya menjelaskan via hobi dengan kegiatan-kegiatan yang berlawanan arus lah dengan stigma mereka itu. Biasa juga saya melakukan suatu pekerjaan yang melawan arus stigma mereka juga. Dan juga saya memberikan sedikit informasi pokoknya yang lebih dari melawan arus mereka gitu. Baik. Di sini kan memang bisa dibilang perbedaan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia itu kan sangat terasa ya, karena juga kondisi masyarakat Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku. Mungkin Mas Rafli di sini memiliki kendalanya kan seperti itu, tapi saya yakin juga Mas Rafli secara perlahan mungkin akan bisa untuk lebih bisa menjelaskan tentang meskipun saya ini memiliki perawakan seperti suku Cina, tetapi saya tidak seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa kita lakukan hari ini, karena dari apa yang Mas Rafli ceritakan juga, Mas Rafli ini sebetulnya sudah memahami kalau banyak cara untuk menjelaskan kalau stigma yang ada dalam masyarakat itu tidak sepenuhnya benar, seperti itu kan. Nah, mungkin untuk sesi konseling kali ini sedikit kita sudahi, karena secara garis besarnya Mas Rafli sudah mengerti. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Ini sebagai bentuk pengenalan terkait apa itu sesi konseling di sini. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan kepada Mas Rafli. Di sini saya ingin meminta maaf jika ada dari kata-kata saya yang dirasa kurang berkenan kepada Mas Rafli. Mungkin kita sudahi saja sesi konseling kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Rafli di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.